Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang informasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2012. Oke. Informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri, program diploma 3, sarjana terapan D4 dan sarjana S1 ya. Sebelumnya mohon dukungan untuk memberikan like dan subscribe serta share ya pada teman-teman supaya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, kita mulai jalur dan kuota ya. Ada 3 jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama SNBP, yang kedua SNBT, yang ketiga adalah jalur mandiri. Untuk jalur SNBP itu dulu disebut SNMPTN ya. Terus untuk jalur SMPT sebelumnya disebut jalur SBMPTN. Kuotanya masih tetap sama. Untuk SNBP itu minimum 20%, untuk SNBT 40%, dan untuk mandiri 30%. Yang SNBP itu adalah berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, biaya ditanggung oleh pemerintah. Untuk SNBP ini yang diinput nanti semua mapel ya, semua mata pelajaran yang ada di rapor kita. Untuk SNBT itu berdasarkan hasil UTBK, ujian tes berbasis komputer ya, dan kriteria yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Ini bagi calon mahasiswa yang menggunakan KIP kuliah, maka pendaftaran akunnya itu tidak perlu membayar alias disubsidi oleh pemerintah. Untuk jalur mandiri ini menyesuaikan aturan masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya ada istilah single sign-on atau SSO. Itu dimulai pengisian PDSS yang dilakukan oleh sekolah atau operator yang ditunjuk oleh sekolah. Berikutnya pendaftaran SNBP itu dilakukan oleh siswa, dan pendaftaran UTBK SNBT juga dilakukan oleh siswa. Semua siswa harus memiliki akun di SNBMB. Jadi ilustrasinya, pertama registrasi akun di SNPMB di portal SNPEB, yaitu http://portal/snpb.bp3.kemdikbud.go.id. Langkah pertama itu sekolah harus mengisikan data siswa dan nilai rapor siswa dari semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya sekolah yang belum punya akun itu membuat akun ya, registrasi akun di SNPMB untuk pengisian PDSS, dan selanjutnya nanti setelah siswa diisikan PDSS-nya bisa melanjutkan ke pendaftaran SNBP. Itu dimulai tanggal 16 Januari sampai 15 Februari. Khusus untuk SNBP itu bagi siswa lulusan tahun 2023. Kalau siswa lulusan tahun 2022-2021 tidak bisa mengikuti SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi dari nilai rapor. Berikutnya pendaftaran SNBP yang dilakukan oleh siswa, nanti dibantu atau dibimbing oleh pihak sekolah, itu dimulai tanggal 14 sampai 28 Februari. Selanjutnya bagi siswa yang dinyatakan tidak lolos di SNBP, maka bisa mengikuti seleksi pada UTBK SNBT ya, seleksi nasional berbasis tes.
Nah, registrasi akun itu dimulai tanggal 16 Februari sampai 3 Maret. Jadi bagi siswa yang lulusan tahun-tahun sebelumnya silahkan mendaftar akunnya dari tanggal 16 Februari sampai 3 Maret. Bagi siswa yang lulusan tahun 2023 sebaiknya semuanya mendaftar akun mulai tanggal 14 Februari sampai tanggal 28 itu ya. Nah, berikutnya deskripsi PDSS dan SNBP tahun 2023. Pangkalan data sekolah dan siswa ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. PDSS mengakomodir kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 13 sistem paket dan sistem SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodir perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data diisikan menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi siswa tidak perlu mengisikan PDSS ya, yang mengisikan itu pihak sekolah. Cukup siswa itu tahu bahwasanya datanya sudah dimasukkan oleh sekolah melalui pangkalan data sekolah dan siswa. Selanjutnya, persyaratan sekolah itu adalah SMA, MA, dan SMK yang mempunyai NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Dengan ketentuan kalau akreditasi A itu bisa mendapatkan kuota 40% terbaik dari sekolahnya. Jadi mendapatkan kuota 40% dari jumlah siswa. Kalau akreditasi B itu mendapatkan kuota 25% terbaik di sekolahnya. Akreditasi C dan lainnya mendapatkan 5%. Mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi siswa yang eligible nanti yang akan dimasukkan datanya. Untuk persyaratan peserta, siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul, memiliki prestasi akademik, memiliki NISN terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Pilihan program studi. Setiap siswa dari jurusan IPA dan IPS ataupun bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memiliki 1 program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, ini untuk pilihan program studi ini. Kalau tahun sebelumnya itu siswa yang jurusan IPA hanya boleh memilih program-program IPA saja. Untuk siswa jurusan IPS juga hanya boleh memilih program-program IPS. Nah, kalau untuk tahun sekarang itu siswa jurusan IPA maupun jurusan IPS dan bahasa itu bebas memilih lintas jurusan ya, lintas minat istilahnya. Selanjutnya tahapan pendaftaran SNBP tahun 2023. Itu pertama adalah pengumuman kuota. Yang kedua, registrasi akun di SNPMB bagi sekolah. Sekolah harus registrasi melalui laman https://portal/snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Yang berikutnya siswa ya. Siswa juga membuat akun sama di portal yang sama. Yang selanjutnya
menginformasikan kepada siswa yang eligible. Nanti siswa akan mendapatkan informasi siapa-siapa saja yang layak untuk mengikuti SNBP. Setelah sekolah menentukan siswa yang eligible berdasarkan akreditasi di atas tadi, sekolah menginput PDSS. Berikutnya setelah siswa membuat akun, itu siswa memilih PTN dan program studi. Berikutnya memilih jalur seleksi. Kalau dinyatakan lulus, maka silakan melakukan daftar ulang. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi semua mapel ya. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dan menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi. Kalau A 40% tadi ya. Tahapan penerimaan, tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi. Misalnya unduhan, ini nanti contohnya ada di unduhan. Oke, berikutnya ini perlu diperhatikan bagi siswa yang mengambil jurusan-jurusan berikut ini harus mengunggah portofolio ya, olahraga, seni rupa, desain dan kriya, tari, teater, musik, seni karawitan dan seterusnya. Ini harus mengupload portofolio. Nanti ada juga petunjuk khusus bagaimana cara menyusun atau membuat portofolio. Nah, ini tahapan atau jadwal penting ya. Pembuatan akun SNPMB itu dimulai 16 Januari sampai 15 Februari. Kalau sosialisasi PDSS itu dimulai 1 Desember sampai 8 Februari. Sosialisasi SNBP itu dimulai 1 Desember sampai dengan 28 Februari 2023 ya. 1 Desember 2022 sampai 28 Februari 2023. Launching kegiatan PMB itu dimulai tanggal 3 Januari 2023. Penetapan siswa eligible, siswa yang layak mengikuti SNBP itu dimulai tanggal 3 Januari sampai 8 Februari. Berikutnya pengisian PDSS itu dimulai tanggal 9 Januari sampai 9 Februari. Pendaftaran SNBP tanggal 14 sampai 28 Februari tahun 2023. Pengumuman hasil itu tanggal 28 Maret. Nah, perlu diperhatikan seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 WIB. Waktu Indonesia bagian Barat. Ini perlu diperhatikan. Selanjutnya deskripsi UTBK SNBT. Kalau dulu namanya SBMPTN ya, tahun 2023. Materi tes terdiri dari tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi dan bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Metode tes ujian tulis berbasis komputer UTBK. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. 2 sesi setiap harinya. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Jadi nanti dicek di laman resminya ya. Persyaratan peserta UTBK 2023. Yang pertama memiliki akun SNPMB, ya, itu mendaftar di link yang disebut tadi. Berikutnya siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2023 atau peserta didik paket C tahun 2023 dan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023.
Untuk lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2021 dan tahun 2022 atau lulusan paket C tahun 2021 dan tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Persyaratan peserta: setiap peserta dari jurusan IPA, IPS ataupun bahasa memiliki prodi di PTN Merdeka bertanggung jawab. Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023, artinya tidak bisa dipakai untuk tahun 2024. Membayar biaya UTBK bagi yang tidak mendaftar KIP kuliah. Biaya UTBK tahun 2023, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SNBT sebesar 200.000. Mekanisme pembayaran akan diumumkan segera, nanti ada diumumkan. Untuk cara pembayarannya nanti akan diumumkan. Nah, ini materi ujian UTBK 2023. Tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Inggris, literasi dalam bahasa Indonesia. Alokasi waktunya 195 menit. Materi UTBK 2023, tes potensi skolastik, tes mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam PTS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Selanjutnya, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Yang terakhir, penalaran matematika mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Registrasi akun SNPMB untuk siswa yang ikut UTBK ini sama ya, alamatnya sama, terus memilih menu verifikasi validasi, memilih menu pendaftaran UTBK, lembaga dan mekanisme membayar nanti akan diumumkan segera, melakukan login kembali, mengikuti UTBK. Siswa SMA, SMK sederajat lulusan tahun 2022 wajib membawa ijazah. Nah, ini siswa SMA, SMK sederajat lulusan membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri, foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, dibubuhi cap stempel basah. Lokasi UTBK itu di seluruh Indonesia ya, kita bisa milih di Bengkulu, di Padang, di Medan, di Jawa, atau di Sulawesi dan Kalimantan. Pelaksanaan UTBK itu dilaksanakan 2 gelombang, per gelombang itu 7 hari ya, ada gelombang 1, ada gelombang 2. Setiap harinya itu ada 2 sesi, pagi dan siang. Waktu pelaksanaan UTBK, nah ini nanti ada di saat kita mendaftar UTBK ya. Ini ada beberapa pusat UTBK, pelaksanaan UTBK akan disesuaikan waktu ibadah sholat, info resmi nanti akan disampaikan. Ketentuan SNBT 2023, siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Oke, terus program studi, siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN Merdeka bertanggung jawab. Nah ini, jadi memilih 2 program studi
untuk satu PTN atau memilih masing-masing PTN satu prodi. Ini jadwal UTBK ya, mulai dari pembuatan akun, terus sosialisasi 1 Desember 2022 sampai 14 April 2023, pendaftaran akun 23 Maret sampai 14 April, pelaksanaan UTBK gelombang 1 8 sampai 14 Mei, pelaksanaan UTBK gelombang 2 22 sampai 28 Mei, pengumuman hasil SNBT 20 Juni 2023, masa unduh sertifikat UTBK 26 Juni sampai 31 Juli. Nah, ini khusus untuk peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau disebut dengan KIP Kuliah. Informasi detail dapat dilihat di websitenya KIP Kuliah di laman di bawah ini ya, https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Oke, ini adalah sekretariat SNPMB BP3. Media sosialnya juga ada ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.